Oke, ya ketemu lagi hari ini ya. Oke. Halo, selamat siang. Ketemu lagi kita ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke, ya. Video kali ini akan membahas tentang pasal-pasal yang bila dilanggar akan terkena sanksi administratif. Iya. Jadi ini video kali ini akan membahas tentang sanksi administratif ya. Oke. Kiranya juga sudah tahu atau mungkin belum tahu ya, bahwa dalam hukum ketenagakerjaan itu ada dua macam sanksi bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan ya. Jadi kalau pengusaha itu melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan atau melanggar undang-undang akan terkena sanksi, baik itu sanksi pidana atau sanksi pidana dan sanksi administratif ya. Jadi kalau tidak pidana ya administratif salah satu. Oke. Nah, sanksi pidana ini ada tiga macam, yaitu bisa kena sanksi pidana penjara, bisa kena sanksi pidana denda ya, dan bisa kena sanksi penjara bersama dengan denda. Jadi tiga macam, pidana penjara saja, atau pidana denda saja, atau pidana penjara dan denda sekaligus. Jadi ada tiga macam sanksi pidana di sini. Oke. Nah, video ini akan membahas khusus tentang sanksi administratif. Oke, sanksi administratif. Nah, berikut penjelasan lebih lanjut tentang sanksi administratif dalam video ini. Oke. Nah, tampil pada screen ya sanksi administratif. Dalam hukum ketenagakerjaan ada dua macam sanksi bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan atau melanggar undang-undang terkait ketenagakerjaan, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Ya, tapi tidak tidak bisa sekaligus gitu ya. Kecuali kalau memang ada unsur pidananya seperti itu ya, ya bisa juga kena gitu kan. Oke. Nah, di sini video ini fokus akan membahas tentang sanksi administratif. Sanksi pidana tadi sudah disampaikan ada tiga macam, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan satu lagi adalah pidana penjara dan denda. Oke, baik ya. Kita lanjut. Nah, sanksi administratif. Oke, ya, oke. Nah, oke, tampil eh, pada screen ya. Eh, Sanksi pada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ya, tidak hanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, juga dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Karena ya Undang-Undang 13 2003 ini masih eksis. Untuk diketahui saja ya, bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang terkait yang belum menjadi cipta kerja itu hanya sekitar kira-kira 20% saja. Jadi 80% kira-kira ya ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu masih berlaku sampai sekarang. Dari sejak tahun 2003 sampai sekarang. Oke. Nah, di sini juga tentunya ada pemisahan tentang sanksi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Ada yang eh, ada yang terkena dengan sanksi pidana dan ada juga yang dapat terkena dengan sanksi administratif. Jadi dua macam sanksi lah intinya ya. Oke. Dan video ini akan membahas khusus tentang sanksi administratif. Ya, baik yang di Undang-Undang 1323 ya, meskipun sudah direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Baik. Nah, oke. Nah, inilah hampir sekarang ada sebelah kiri pasal 190, tapi itu pasal 190 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dan pasal ini kemudian direvisi, pasal 190 ini direvisi dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang berlaku sekarang. Oke. Nah, baik sanksi administratif yang eh, berlaku di Undang-Undang 13 tahun 2003 maupun yang berlaku di Undang Nomor 6 tahun 2023
itu ada ayat-ayatnya ya. Kalau pada pasal 190 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada 3 ayat di situ ya, sebelah kiri itu ya. Ayat 1 pada pasal 190 Undang-Undang 13 tahun 2003, pada ayat 1 ya, itu dijelaskan atau dinyatakan di situ jenis pasal yang kalau dilanggar atau baik dikenakan maupun tidak dikenakan, dilanggar karena tidak melakukan, atau dilanggar tapi karena salah dan sebagainya, misalnya begitu, maka akan terkena sanksi. Itu dimulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 160 ayat 1 ayat 2. Oke. Kemudian ayat 2 pada pasal 190 itu menjelaskan tentang berupa apa sanksinya itu. Nah, di sini ada gradasi dari yang paling ringan, teguran, peringatan tulis, sampai yang paling berat yaitu pencabutan izin. Jadi ada 8 tingkatan di sini, A sampai H itu ya. Jadi di sini kalau terjadi suatu pelanggaran yang termasuk kategori sanksi administratif, itu pertama-tama akan ditegur dulu. Ditegur dulu. Misalnya, pasal 106. Pasal 106 itu adalah ketentuan bahwa perusahaan itu wajib, yang mempekerjakan 50 orang pekerja wajib membentuk LKS bipartit. Tapi perusahaan itu tidak membentuk LKS bipartit. Kena sanksi kan? Pelanggaran atas pasal 106. Nah, itu ditegur dulu. Tegur lisan ya, 1 minggu tegur dan sebagainya. Masih belum juga mendirikan LKS bipartit. Tegur lagi peringatan tertulis, ya mungkin 2 minggu, mungkin ya terserah bagaimana aturannya begitu. Ternyata belum berdiri juga, belum dimulai juga, terus begitu sampai misalnya pada tahap G, ya sudah diberi sanksi G, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Sudah dibegitukan, masih belum juga membentuk LKS privatit. Ya apa boleh buat? Yang terakhir, perusahaan itu akan dicabut izinnya karena tidak melaksanakan pasal 106, yaitu membentuk LKS bipartit, padahal perusahaan itu mempekerjakan 50 orang atau lebih. Nah, mekanisme pelaksanaan sanksi administratif itu sebagai dalam ayat 3 dinyatakan ketentuan mengenai sanksi administratif yang dimaksud dalam ayat 1-2 itu diatur oleh menteri, diatur dalam peraturan menteri. Nah, peraturan menteri itu hingga kini ya, padahal undang-undang ini kan undang-undang yang diundangkan bulan Maret tahun 2003 ya. Berarti sekarang sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun. Sekarang kan 2023 ya. Sudah 20 tahun tapi pasal 190 ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada peraturan menteri yang dikeluarkan untuk ini. Ini gimana nih? Negara ini gimana gitu ya? Waduh, keterlaluan ini. Keterlaluan ini gitu-gitu kan ya. Nah, sampai kemudian pasal 190 ini direvisi di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang sekarang berlaku. Nah, kalau pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 peraturan pelaksanaan itu diatur oleh Menteri, nah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada ayat 2 pasal 190 di situ dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan akan diatur oleh pemerintah, akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, untuk diketahui ya bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu diundangkan di bulan Maret 2023. Maret ya, bulan 3. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Oktober ya, bulan Oktober, bulan 10. 7 bulan belum ada peraturan pemerintah. Nah, ini jangan-jangan ya ini ya. Jangan-jangan ini kasusnya akan sama. Nggak tahu sampai kapan ini pasal 190 peraturan pemerintahnya akan dikeluarkan. Karena peraturan pelaksanaan untuk bagaimana melaksanakan sanksi administratif di pasal ini, pasal 190, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, kalau peraturan pemerintah yang tidak kunjung keluar ya ini sama saja aturan, tapi tidak dapat dilaksanakan. Waduh, keterlaluan ini. Dan ini sudah terjadi ya, kembali lagi ya. Dan ini sudah terjadi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bahwa sejak tahun 2003 sampai sekarang, tahun 2023, itu
semua yang diatur dalam ayat 1 dari pasal 5 sampai dengan pasal 90 ayat 1 ayat 2 itu tidak dapat dilaksanakan. Jadi nanti peraturan tinggal peraturan pelanggaran silakan melanggar. 23 tahun tidak ada apa-apa. Kita lihat nanti seperti apa yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Apakah juga pasal 190 ini juga nggak tahu. Barangkali jangan-jangan tidak akan pernah terjadi ini. Tidak akan pernah keluar peraturan pemerintahnya. Kita lihat saja nanti ya. Baik, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sebelah kiri adalah fokus kita pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, pasal 190 sanksi administratif. Ya, oke. Nah, inilah pasal 106 lengkap ya. Pasal 106 ini masih tetap ada karena ini tidak direvisi ya. Tadi saya katakan bahwa yang direvisi oleh Cipta Kerja itu dari Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ya kira-kira sekitar 20% saja. 80% masih tetap ada sebagaimana diatur yang dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, pasal 106 inilah salah satu pasal yang tetap saja tidak diubah. Pada ayat 1 berbunyi, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja buruh atau lebih wajib wajib loh ya, wajib membentuk LKS bipartit. Nah, ayat 2, LKS bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Bagus sekali pasal ini. Bagus sekali. Nah, komentar saya di bawah, pertanyaannya, kapan peraturan pemerintahnya akan terbit? Sehingga ketentuan pasal 190, perusahaan yang tidak membentuk LKS bipartit akan dikenai sanksi, gitu kan? Belum tahu, kita nggak tahu, gitu kan? Ya, oke, kita nggak tahu. LKS bipartit wajib dibentuk bagi perusahaan yang pekerjanya 50 orang atau lebih. Tetapi sejak tahun 2003 sampai sekarang, berarti sudah berapa? 20 tahun, sanksinya belum bisa dilaksanakan. Wah, ini bisa geleng-geleng kepala nih, gitu kan. Yang dulu peraturan menterinya belum ada. Yang sekarang menunggu peraturan pemerintah. Kita lihat ya, kita lihat seperti apa nanti. Perusahaan cenderung tidak membentuk LKS bipartit. Ya, kalau kita lihat dibandingkan ya perusahaan di Indonesia ini, perusahaan yang sudah membentuk LKS bipartit dan perusahaan yang belum membentuk LKS bipartit, ya lebih besar jumlahnya perusahaan yang belum membentuk LKS bipartit. Di BUMN ya sebagian besar ya kelihatannya di semua lah barangkali ya kita positive thinking aja. Kalau di BUMN sudah dibentuk LKS bipartit, gitu ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan lain, nah, kita nggak tahu. Kelihatannya belum. Tapi dapat dipastikan bahwa jumlah perusahaan yang sudah melaksanakan LKS bipartit dan belum membentuk LKS bipartit itu masih lebih banyak perusahaan yang sampai sekarang belum membentuk LKS bipartit di perusahaan. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat pasal lain dalam pasal 190. Pada pasal 190 sebelah kiri itu ada pasal 92 ya, pasal 92. Pasal 92 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang struktur dan skala upah ya. Nah, di sini ini sayang satu ini memang beda. Ternyata yang satu ini itu sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur secara detail tentang bagaimana menyusun struktur dan skala upah. Itu konkretnya diatur dalam pasal 79 PP 36 tahun 2021. Saya beri tanda biru di bawah sebelah kiri itu ya. Jadi ini sudah ada peraturan pemerintahnya. Bagus ini. Ini satu-satunya yang ada ini ya. Oke. Satu-satunya yang ada dari sekian banyak yang harus ada gitu kan. Oke. Ya kita harus adil lah melihatnya ya, tidak tidak asal mencari kesalahan gitu ya. Baik, jadi di sini pasal 92 ternyata ada sudah diatur peraturan pelaksanaannya pada pasal 79 PP 36 tahun 2021 tentang bagaimana menyusun struktur dan skala upah. Oke, oke, diberes lah sudahlah. Segini kan bagus ini kan ya, ada peraturan pemerintah yang mengatur gitu kan. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang pasal 126. Pasal 126 ini yang masih tetap ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, sebelah kanan itu ya. Oke.
Nah, di sini ini tentang PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Ya, di sebelah kiri kan ada ya pasal 126, ada ya pasal 126. Nah, intinya di sini adalah kalau sudah membuat PKB dan sudah ditandatangani para pihak oleh wakil-wakil dari ya, pengusaha dan wakil-wakil dari pekerja, maka sudah sah itu PKB-nya, gitu ya, karena para pihak sudah tanda tangan dan itu satu perikatan ya, satu perjanjian itu. Maka pada ayat 3 diatur pasal 126 pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja buruh atas biaya perusahaan. Saya 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 percaya bahwa ini sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan lah. Nah, kalau di sini bisa dikatakan ini hampir semua perusahaan itu pasti sudah mencetak berupa buku atau apa dan sebagainya yang dibagikan ke semua pekerja. Karena di situ ada serikat pekerja, jadi bisa mengingatkan. Tetapi tetap saja peraturan pemerintah belum ada nih, ya kan? Peraturan pemerintah yang terkait dengan Undang-Undang 6 tahun 2003 mengenai sanksi administratif belum ada juga. Tapi ini sudah berjalan, ya. Jadi tidak dalam tanda petik tidak mengkhawatirkan lah, ya. Karena memang ini perusahaan memerlukan ini dan di situ ada juga serikat pekerja. Pasti akan mengingatkan lah serikat pekerja tentang pembagian itu. Baik, demikianlah sudah disampaikan tentang sanksi administratif yang ternyata sejak bulan Maret tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2023, hingga sekarang belum dilaksanakan. Dan ketika ada pasal yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, itu pun yang akan diatur tentang sanksi administratif dalam peraturan pemerintah, ya sampai sekarang juga belum ada. Kita lihat kapan akan jadi ada. Oke, semoga tidak nasibnya tidak seperti Undang-Undang 1323, di mana sanksi administratif selama 20 tahun belum pernah ada diatur peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, tidak ada gunanya ada aturan begitu ya. Ya karena tidak bisa dilaksanakan. Oke. Kesimpulannya adalah di sebelah kiri tampil sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang cipta kerja berpotensi dapat ya, dapat terjadi. Berarti tidak pasti terjadi ya. Dapat terjadi tidak ada dampaknya apapun kalau tidak terbit peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan sanksi administratif. Baik. Yang kedua, alangkah buruknya. Ya sudah, kalau baik katakan baik, buruk ya katakan buruk kan. Ini buruk ini terus terang saja. Pemerintah ini yang buruk. Loh ya, ya kan? Ya, oke. Apa boleh buat? Alangkah buruknya bila pelanggaran yang tergolong seharusnya dikenakan sanksi administratif, tetapi tetap tidak dapat kena sanksi. Hal ini telah terjadi pada semua pelanggaran administratif yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 hingga saat ini masih aman tidak kena sanksi. Oke. Nah, yang terakhir yang ketiga, ini tentang sanksi pidana. Berbeda dengan pelanggaran yang bersifat pidana, karena sanksi atas pelanggaran yang bersifat pidana sudah ada aturannya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi tinggal lihat aja apa pelanggaran pidananya, lihat di KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan juga ketentuan yang mengatur sebelumnya pelanggaran pidana dapat langsung dikenakan sanksinya karena bisa ada referensinya, ada pasalnya. Ya. Kalau tidak ada pasalnya ya tidak bisa dikenakan sanksi. Ya. Karena masih harus melihat pada pasalnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Oke, demikianlah tentang sanksi administratif ya. Ya, ini serius ya, ini serius. Tidak bisa dianggap enteng gitu kan. Karena sanksi itu dari suatu pelanggaran. Pelanggaran bisa dua macam. Sesuatu yang harus dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan, tetapi satu yang dilaksanakan itu salah melaksanakannya. Bisa begitu kan? Nah, dan itu dipilah menjadi ada dua, bisa kena sanksi pidana, ya, bisa termasuk dengan denda dan sebagainya, pidana penjara dan atau denda, bisa juga sanksi administratif. Video ini membahas tentang khusus tentang sanksi administratif. Oke, 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 oke. Baik,
sampai di sini semoga bermanfaat. Lagi-lagi saya ingatkan, bagilah, berbagilah, share video ini ke teman-teman yang kiranya memerlukan, berbagi pengetahuan. Ya, oke, oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini dan kita ketemu lagi pada video berikutnya dalam kajian tentang kerjaan yang tidak kalah serunya. Oke, sampai di sini. Sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Amin, amin. Oke ya, oke, sampai di sini. Oke, ya, ya, oke.